نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا، وأن الله يبارك في جلستنا هذا خصوصا في تعلمنا بدراسة علم النحو على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال: babul fa'il. Ya, pada pertemuan kali ini kita mulai membahas satu persatu tentang marfu'atul asma. Ya, mana saja isim-isim yang marfu'. Ya, jadi pembahasannya isim ini ya. Jadi bukan fi'il. Nah, itu marfu'atul asma kemarin itu. Jadi isim yang hukumnya marfu'. Jadi nanti kita tidak mungkin membahas tentang nasab, ya, isim yang mansub atau isim yang majrur, yang jar, apalagi pembahasan fi'il, jazm, tidak mungkin. Ya, kalau jazm itu khusus masuk pada bab fi'il. Nah, jadi tidak mungkin. Jadi hanya fokusnya kita ini, pembahasan kita ini hukum isim-isim yang rofa. Nah, hukum isim-isim yang marfu. Nah, perlu diketahui di antara isim itu, kategori isim itu ada yang namanya isim mufrad, ada yang namanya isim mutsanna. Nah, ya, itu isim. Isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Nah, itu isim mufrad. Kata benda yang menunjukkan makna satu. Jadi isim kalau diartikan kata benda. Jadi kata benda yang menunjukkan makna satu. Contohnya misalnya saburatun.
satu papan tulis. Qaruratun, satu botol. Kitabun, nah satu kitab. Kitabun, satu kitab misalnya. Wisadatun, satu bantal. Qalamul mihbari, ya, spidol, satu spidol. Nah, ini maknanya satu, ya. Jadi kata benda ini kan benda semua nih, ya, benda semua nih. Nah, yang menunjukkan maknanya satu, nah itu namanya ismul mufrad, isim mufrad. Ada lagi ismul muthanna, kata benda yang menunjukkan makna dua. Misalnya dua kitab. Kitabani, kitabani, dua kitab. Qalamani, dua spidol. Qalamani al-mihbari. Ya. Mirwahatani, yang hidup nih. Oh, tiga ya. Dua, misalnya yang besarin aja. Mirwahatani, dua kipas. Ya. Sirajani, dua lampu. Nah, itu misalnya. Itu isim muthanna atau ismul muthanna. Isim atau kata benda yang menunjukkan makna dua. Nah, termasuk isim lagi jamak. Jamak ini, ya, kata benda yang menunjukkan tiga ke atas. Tiga ke atas maknanya. Kalau tadi menunjukkan satu, yang namanya mufrad, isim mufrad. Muthanna atau isim muthanna menunjukkan makna dua. Nah, kalau jamak maknanya tiga ke atas. Jamak. Jamak itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Majmu'. Majmu' berarti kan sekumpulan. Nah, itu. Nah, jamak sendiri nanti dibagi tiga lagi. Antum sudah tahu semua itu. Yang namanya jamak itu ada tiga jenis. Ya, ada tiga jenis. Ada yang namanya jamak taksir, jamak yang pecah. Maksudnya pecah itu berubah dari kata aslinya, dari kata mufradnya. Contohnya misalnya tadi tuh kitabun. Kitabun. Kitabun tuh disusun dari huruf kaf, ta, alif, ba. Jadi 4 huruf. Nah itu. Kitabun, satu kitab. Tapi kalau sudah dijadikan maknanya kitab-kitab, kitabnya ada 3 ke atas. Jadi berubah itu. Aslinya kitabun menjadi kutubun. Jadi 3 huruf malah. Asalnya 4 huruf menjadi 3 huruf. Kutubun, kitab, kitab. Begitu juga kalau seandainya qalamun. Qalamun, apa qalamun artinya? Pulpen, pena. Qalamun. Qaf, lam, mim. Qalamun, pendek semuanya. Ketika dijadikan jamak, penanya itu ada 3 sampai ke atas. Kalimatnya menjadi apa? Aqlamun. Asalnya qalamun, ketika jadi banyak, diawali ditambahi huruf hamzah, a. Qa-nya asalnya qa, dia fathah, berubah dia jadi sukun, aq. La-nya qalamun pendek menjadi ditambah alif, lamun. Qalamun, aqlamun. Nah, inilah namanya jamak taksir, jamak yang pecah. Artinya pecah dari susunan mufradnya, susunan tunggalnya, ya. Nah, itu kalau jamak taksir. Ada lagi jenis kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salimnya. Jamak mudzakkar salim ini kalimat yang menunjukkan makna 3 ke atas, tapi tidak berubah. Kalimat aslinya, kalimat mufradnya itu tidak berubah sama sekali. Hanya saja ditambahi waw, nun atau ya, nun. Contohnya gimana Habib? Contohnya misalnya muslimun. Muslimun. Muslimun itu kan satu orang muslim, kan benda tuh. Manusia itu benda. Masa kalau tidak benda berarti apa dia? Abstrak dia. Benda, manusia itu benda. Muslimun, satu muslim. Nah, untuk satu muslim laki-laki. Satu muslim laki-laki. Nah, ketika kita
menjadikan bahwasanya muslim ini banyak, ini muslim semua nih. Ya. Tidak ada kan yang non muslim sini kan? Muslim semua. Nah, ketika saya mau menceritakan ini kumpulan muslim banyak, maka saya tambahi waw nun. Jadi muslimuna. Nah, itu. Muslimuna. Nah, berhubung kita nih pembahasannya rofa. Nah, rofa itu tandanya kalau dia jamak mudzakkar salim, tandanya waw. Muslimuna, ja'al muslimuna atau hadaral muslimuna. Telah hadir, telah datang sekumpulan kelompok orang-orang muslim. Nah, itu kalau jamak mudzakkar salim. Ada lagi isim jamak muannas salim. Jadi dia jamak menunjukkan makna 3, tapi fokusnya ini kepada yang berjenis perempuan atau perempuan majazi. Nah, contohnya sama mirip tadi. Kalau tadi muslimun, kalau perempuan muslimatun, ya, muslimatun. Nah, kalau dia ini menunjukkan perempuan tadi, secara hakiki atau secara majazi, maka untuk menjadikan yang asalnya satu muslim perempuan, kita jadikan pengen kita rubah menjadi banyak, kita tambah alif sama ta, alif sama ta. Muslimatun. Nah, itu. Muslimatun. Nah, ini semuanya isim. Jadi pembahasan kita itu tidak lepas dari isim mufrad. Ya. Terus apa lagi? Yang nama isim mutsanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, tambah satu lagi apa? Sudah. Apa? Satu lagi. Asmaul khamsah. Nah, itu. Asmaul khamsah, isim 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, itu. Nah, itu. Jadi ada 6 ya isim. Jadi nanti pembahasannya itu tidak lepas dari 6 jenis ini. Jenis isim ini. Ya, tidak ada lagi kan isim jenis isim satu lagi ada? Ada? Tidak ada. Yang namanya isim itu kalau enggak isim mufrad, isim musanna, isim jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Yang terakhir isim khamsah. Nah, itu. Benar ya? Ada 6 ya isim itu ya. Jadi hanya pembahasan isim. Jadi tidak ada fi'il mudhari' tidak masuk. Fi'il mudhari' tidak masuk. Af'alul khamsah ya sama, fi'il juga tidak masuk dia. Jadi hanya membahas yang namanya isim. Nah, kemarin sudah kita singgung yang namanya isim-isim yang 6 tadi itu, yang rofa, yang hukumnya rofa. Kita sudah tadi kita bahas bahwa isim itu ada 6 jenis tadi. Isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah itu. Nah, isim ini nanti dia ketika dia dihukumi rofa, dia ada 7. Dihukumi rafa itu ada 7. Pertama, dia bisa menjadi fa'il. Nah, kalau fa'il dia pasti marfu. Kalau fa'il dia pasti rafa dia. Yang kedua, naibul fa'il atau al-ismul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Isim yang tidak disebutkan fa'ilnya atau pengganti fa'il. Kemarin kita contohkan apa? Duriba kalbun. Duriba kalbun. Jadi telah dipukul anjing. Siapa yang memukul? Yuda bisa. Syawal bisa. Tapi disembunyikan. Nah, untuk menyelamatkan. Karena yang punya anjing ini mantan anggota polisi. Yang jenderal. Nah, kalau ketahuan bahaya. Nah, itu. Ya, jadi disembunyikan. Nah, itulah namanya naibul fa'il. Kalau contohnya fa'il ya biasa, ja'a zaidun, hadara ustadzun, itu biasa itu. Mana fa'ilnya? Ustadzun itu. Ja'a zaidun, zaidunnya itu fa'il. Nah, kalau naibul fa'il, contohnya tadi duriba kalbun. Nah, itu. Tidak disebutkan. Maf'ulnya disebutkan, tapi fa'ilnya disembunyikan. Yang ketiga,
Di antara marfu'atul asma, isim yang rafa itu dia menjadi mubtada. Mubtada. Kalau sudah mubtada pasti dia ini berpasangan. Mubtada ini tidak mungkin berpisah dengan yang namanya khabar. Nah, itu. Ini dua sejoli tidak bakal berpisah selamanya. Kalau ada istilah mubtada pasti akan ada kita dapati istilah khabar. Nah, ini. Sama seperti fa'il itu. Fa'il itu tidak mungkin lepas dari fi'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada fa'il maksudnya. Setiap ada fa'il pasti ada fi'il. Tidak mungkin tidak ada fi'il itu. Nah, itu. Mubtada khabar. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun, talibun mujtahidun. Ini santri yang mujtahid, yang sungguh contohnya. Banyak sekali nanti kita akan, makanya dihukumi rafa dia, dhamma semua. Talibun mujtahidun. Salihun, apa namanya? Salihun, namanya saleh ini. Atau rajulun salihun, laki-laki yang saleh. Terus wasmu kana wa akhwatuha. Nah, contoh marfu atau isim yang marfu yang kelima, contohnya di antaranya itu isim kana. Isim kana wa akhwatuha. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Apalagi kana Muhammadun naiman. Nah, misalnya itu. Mana pembahasannya isimnya tadi, Muhammadunnya itu, Zaidunnya itu. Yang keenam khabar inna wa akhwatuha. Khabaru inna wa akhwatuha. Contohnya misalnya inna Muhammadan naimun. Nah, naimunnya itu yang dibahas. Nah, itu. Dan yang terakhir yang ketujuh wattabi' lil marfu, dan pengikut yang dihukumi rafa. Jadi si pengikut ini kalau yang diikutinya rafa dia jadi rafa. Arba'atu asya an-na'tu. Kemarin na'at itu contohnya na'at ja'al alimu al-fadilu. Telah datang orang alim yang fadil, yang utama, yang mempunyai keutamaan. Nah, itu contohnya na'at. Contohnya ataf, jaa Zaidun wa Amrun. Nah, itu contohnya itu. Mana ataf itu maksudnya? Itu wa Amrunnya itu. Jaa Zaidun wa Amrun. At-taukid. Contohnya taukid ini apa kemarin tuh? Anda tulis. Apa? Jaa Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid. Siapa yang datang? Ya Z-nya itu, bukan perwakilannya. Nah, itu. Untuk menekankan bahwa saya pakai taukid itu untuk menekankan. Jadi yang datang itu siapa? Ya Z-nya, bukan utusannya, bukan anak buahnya, bukan ABK-nya, bukan. Nah, itu Z-nya yang datang. Wal badal, nah, badal ini biasanya untuk kesalahan. Jaa Zaidun akhuhu, telah datang Z, bukan Z-nya yang datang tapi saudaranya Z. Nah, itu khulasa, ringkasan pembahasan kita yang kemarin. Nah, baru kita memasuki satu demi satu isim-isim yang marfu. Yang pertama al-fa'ilu. Fa'il. Coba baca Dani fa'il. Babul fa'il. Baca. ويقوم
Tamam. Ya. Babul fa'il, bab tentang fa'il. Nah, ini mulai nih masuk nih. Ya, al-fa'il. Apa itu fa'il? Huwal isim. Nah, poinnya harus kita tahu bahwasanya yang namanya fa'il itu pasti isim, pasti kata benda. Nah, isim. Huwal ismu. Ya, dia isim. Jadi buang yang bayangan kita itu ada doroba itu buang tuh. Akala jaa itu buang. Karena bukan pembahasan kita yang itu. Pembahasan kita isim. Nah, isim tadi ada 6 tadi tuh. Nanti kemungkinan itu ada 6 tuh, ya. Isim huwal ismu al marfu. Hukumnya rafa. Hukumnya rafa. Jadi dibuang tuh yang namanya hukumnya nasab. Hukumnya jer itu dibuang itu. Karena bukan fa'il pastinya. Yang namanya fa'il itu dia isim. Pertama tuh syaratnya isim. Yang kedua dia hukumnya marfu. Nah, nanti kita akan bahas tuh. Yang namanya hukumnya marfu sudah kita singgung di awal-awal itu. Rafa itu kadang tandanya dhamma, ya. Kadang tandanya alif, kadang tandanya waw, kadang tandanya nun. Nah, tapi nun ini dikecualikan, dibuang nih. Kenapa? Nun ini pembahasan hanya pada fi'il. Jadi yang namanya marfu, rafa itu nanti yang isim itu pas kalau ndak dia dhammah, atau alif atau waw. Sudah itu aja. Nah, itu kuncinya ya. Wal ismul marfu'. Isim yang dihukumi rafa. Al-madhkuru qablahu, yang disebutkan sebelumnya fi'luhu, fi'ilnya. Jadi yang namanya fa'il itu pasti sebelumnya itu ada yang namanya fi'il. Nah, itu. Ya. Jadi harus ada fi'il. Ya, sering tuh. Contoh yang paling sering kita pakai itu, ya. Ja'a Zaidun itu kan? Ya, sering kita pakai itu. Ja'a Zaidun. Babul fa'il. Ya, al-fa'il. Wal ismul marfu'ul madhkuru al-madhkuru qablahu fi'luhu. Wal ismul marfu'ul madhkuru fi'luhu. Isim, kata benda, hukumnya marfu', yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, ya, isim yang disebutkan, isim yang dihukumi marfu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Contohnya hadara ustadun. Ustadun, kata benda kan ya? Dia kata benda, ustad. Menunjukkan benda, seseorang. Hukumnya marfu, dhammah. Ustadun. Dhammah dia. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang mana sebelumnya ini, sebelum ini disebut mana? Ada apa? Ada hadara. Makanya
ketika sebelum kata benda ini ada fi'il, yang mana kata benda ini kok dia marfu', maka dipastikan ini adalah fa'il. Ya? Wa huwa ala qismaini. Nah, fa'il nih bukan ini ya. Fa'il ini ada dua jenis. Ada dua macam. Yang namanya fa'il ini ada dua macam. Zahirun wa mutmarun. Ya. Ada zahir, ada mutmar. Sini aja nih. Zahirun wa mutmarun. Zahir ini kita tahu namanya zahir apa? Nampak. Seperti tadi contohnya tadi hadara ustadzun, nampak. Tandanya nampak. Dzun. Nah. Ada lagi mutmarun, enggak nampak dia. Enggak kelihatan tandanya itu menjadi dia fa'il itu enggak kelihatan. Zahirun wa mutmarun. Fadzahiru. Nah, sekarang pembahasan zahir dulu, yang nampak dulu. Nah, banyak. Ya. Contohnya nahwu qaulika qama Zaidun. Sama, hadara ustadzun qama Zaidun. Ya, yaqumu Zaidun. Nah, bedanya yang satu pakai fi'il madhi, yang satu pakai fi'il mudhari. Itu saja perbedaannya. Yeah. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Tidak perlu disinggung lagi fi'il madhi, fi'il mudhari kan, sudah jelas kan ya? Fi'il madhi menceritakan pekerjaannya tadi sudah berlalu, sudah lewat, sudah terjadi. Sedangkan kalau yaqumu fi'il mudhari, ini menceritakan pekerjaan tersebut sedang atau akan. Jadi kalau misalnya qoma Zaidun, kita mengartikannya apa? Telah berdiri Z. Kalau yaqumu Zaidun, sedang berdiri atau akan berdiri Z. Nah itu. Makanya antara isim sama fi'il kan beda kan? Isim itu kata bendanya, fi'il itu kata kerjanya. Sama saja. Jadi baik menggunakan fi'il madhi atau menggunakan fi'il mudhari, setelahnya ada isim, berarti ini hukumnya fa'il. Ya? Kenapa? Intinya pokoknya sebelumnya itu ada fi'il. Intinya itu. Mau dia fi'il madhi atau fi'il mudhari, setelahnya itu pasti dia menjadi fa'il. Nah, itu. Contoh yang lain tuh di sana. Wa yaqumu Zaidun. Wa qama az-Zaidani. Qama az-Zaidani. Ini contoh apa ini? Contoh marfu yang menggunakan isim apa ini? Isim mutsanna. Itu. Ya. Entar dulu, mana tadi? Ya, qama yaqumu az-Zaidani. Berdiri dua orang yang bernama Zaid. Ya, tetap dia fi'il madhi, fi'il mudhari'nya itu tetap qama yaqumu. Ya. Wa qama az-Zaiduna. Kadang pakai contohnya apa nih? Ini apa nih kalau az-Zaiduna nih?
Nah, jamak mudzakkar salim. Kadang dia pakai contoh apa ini? Ar-rijalu. Ya. Ar-rijalu. Kadang dia pakai al-hindatu. Al-hindatu. Ya. Kadang dia pakai akhuka. Apa nih akhuka nih? Ada berapa isimnya berarti nih? 6 kan? Ya. Apa namanya? Ada lagi ada tambahan? Enggak, pasti 6 itu sudah. Kalau ada dia isim mufrad, isim musanna. Jamak taksir, jamak mudzakkar. Jamak muannas, asmaul khamsah. Semuanya fa'il semuanya ini. Ini contoh fa'il semua nih. Qama yaqumu zaidun. Qama yaqumur rijalu. Qama atau yaqumul hindatu. Kalau perempuan nih, ini perempuan nih. Ini kan banyak yang namanya yang bernama hindun. Jadi kalau hindunnya banyak nih, ini namanya hindun, ini namanya hindun, ini namanya hindun. 3 orang namanya hindun. Kalau bahasa Arab sudah digabung jadi hindatun. Hindatun atau hunudun. Bisa hindatun atau hunudun. Itu. Makanya tuh, kita baca itu. Nahwu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu. Nah, kalau perempuan apa contohnya? Wa qamat hindun. Ya. Kenapa? Karena kita bahas kemarin itu di antara syaratnya fi'il itu, dia itu ditambahi ta'nis. Kenapa? Karena untuk menunjukkan nanti yang si fa'ilnya itu yang bekerja itu adalah perempuan. Makanya waqamat hindun, dan telah berdiri si hindun. Makanya ditambahin untuk membedakan yang berdiri ini laki-laki atau perempuan, ditambahi tak sukun. Kalau tak sukun berarti ini untuk perempuan. Qamat hindun. Nah, kalau fi'il mudhari, bukan pakai ya, tapi pakai ta. Itu sedikit perbedaan tambahan pelajaran kita hari ini. Kalau untuk perempuan, kalau fi'il mudhari bukan pakai ya, tapi pakai ta. Jadi mirip anta. Anta taqumu. Anta taqumu anta. Kamu sedang berdiri. Begitu juga kalau seandainya menunjukkan perempuan. Taqumu hindun. Jadi dia sedang berdiri, siapa itu? Hindun. Jadi mirip. Mirip. Kalimat fi'il mudhari itu antara anta sama hiya. Antara anta sama hiya. Kalau antum belajar itu, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antun, ana nahnu. Nah, kalau huwa misalnya, kalau misalnya fi'il mudhari'nya qama, berarti yaqumu. Huwa yaqumu. Huma yaqumani. Hum yaqumuna. Nah, sekarang hiya bukan yaqumu, hiya taqumu. Huma untuk 2 perempuan, huma taqumani. Hunna yaqumna. Anta taqumu. Antuma taqumani. Antum taqumuna. Anti taqumina. Antuma taqumani. Antunna taqumna. Ana aqumu. Kita semua nahnu naqumu. Itu. Qamat hindun contohnya. Wa taqumu hindun. Wa qamatil hindani. Jadi kalau seandainya 2 orang tadi perempuan, makanya ditambahin tak wa qamat.
Waqamat al-Hindani. Berhubung dia ini dua-duanya sukun, maka salah satunya ngalah, akhirnya berharokat. Asalnya waqamat al-Hindani, tapi berhubung sukun sama sukun tidak bisa. Maka yang satunya ngalah, dijadikan kasrah. Waqamatil Hindani wa taqumul Hindani. Waqamatil Hindatu wa taqumul Hindatu. Waqamatil hunudu wa taqumul hunudu. Jadi yang namanya Hindun yang banyak ini bisa dia dijadikan jamak taksir, bisa dijadikan jamak muannas salim. Nah, kalau dia jamak taksir hunud. Hunudun asalnya kan Hindun. Nah, ketika dijadikan hunud berarti berubah dia. Dari apa? Dari kalimat mufradnya. Satu Hindun. Kalau banyak-banyak hunudun. Nah, bukan hi lagi, hunudun. Kadang dia bisa juga dijadikan jamak jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim ditambahin alif sama ta saja. Hindun, hindatun. Tamam? Nah, itu. Waqamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka, terakhir itu. Wa yaqumu akhuka, karena dia laki-laki. Saudara laki-lakimu. Makanya dia pakai qama yaqumu. Wa qama ghulami. Nah ini. Dan telah berdiri siapa? Ghulami, budakku. Ghulami. Wa yaqumu ghulami wa ma asbaha dzalik. Nah, ini zahir jelas. Makanya zahir nampak fa'ilnya itu, nampak. Wal mudmarun. Nah, sekarang yang mudmar, yang tak nampak, fa'ilnya tak nampak. Mana fa'ilnya? Nah, yang tak nampak ini ada 12. Ada 12 yang tak nampak ini. Nahwu qaulika darabtu. Tak nampak, mana fa'ilnya itu? Tu-nya itu. Tu itu adalah apa? Dhamir. Bukan isim yang nampak, bukan. Dia dhamir. Darabtu. Aku telah memukul. Artinya darabtu itu aku telah memukul. Wa darabna, kami telah memukul. Wa darabta, dan kamu telah memukul laki-laki. Wa darabti, dan kamu perempuan telah memukul. Wa darabtuma, dan engkau berdua telah memukul. Wa darabtum, dan kalian telah memukul. Wa darabtunna, dan kalian perempuan telah memukul. Wa daraba, dan dia memukul. Nah ini sekarang nih. Daraba, mana fa'ilnya? Tidak nampak. Tidak nampak. Tapi di sini di dalam daraba ini ada dhamir namanya huwa. Ada dhamir namanya huwa, makanya tidak nampak dia. Fa'ilnya ada enggak? Ada fa'il, tapi tak dinampakkan. Daraba huwa, telah memukul siapa? Dia. Wa darabat, dan dia si perempuan telah memukul. Wa daraba, wa darabu, kalau daraba dua orang telah memukul. Wa darabu, mereka telah memukul. Wa darabna, dan mereka perempuan telah memukul. Nah, inilah macam-macam yang namanya fa'il. Jadi ada yang namanya fa'il itu nampak jelas, seperti rijalu, hindun, apalagi misalnya akhuka, contohnya zaiduna, zaidani. Nah, ini nampak semua. Tapi ada kalanya yang namanya fa'il itu tak nampak. Contohnya itu kalau seandainya dia menjadi dhamir. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabu, darabtu, darabna. Fi soal, ada pertanyaan? Silakan. Nanti baru kita akan membahas tentang i'rabnya. Ya. Ya. Taktumina. Anti taktumina. Jadi misalnya yaktumu, yaktumani, yaktumuna, taktumu, taktumani, yaktumna, taktumu, taktumani, taktumuna, taktumina, taktumani, taktumna, aktumu, naktumu. Kan kalau misal urutan itu, kalau misalnya tasrif lughawi itu kan ke bawah kan ya. Tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi kan panjang dia.
Kalau misal tasrif istilah itu seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Itu namanya tasrif istilahi. Kalau tasrif lughawi, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Makanya misalnya huwa apa yaktumu ya? Yaktubu apa yaktumu tadi? Taktumu. Taqumu. Misalnya. Yaqumu yaqumani yaqumuna. Berarti huwa huma hum. Yaqumu yaqumani yaqumuna. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Taqumu taqumani yaqumna. Taqumu taqumani yaqumna. Berarti hiya huma hunna. Nah, sekarang anta antuma antum. Taqumu taqumani taqumuna. Anta antuma antum. Taqumu taqumani taqumuna. Nah, sekarang anti antuma antunna. Taqumina taqumani taqumna. Ana nahnu akumu nakumu. Jadi kalau misalnya anti bukan apa tadi? Tadi? Nah, bukan jadi takumina. Takumina. Tafadhalu. Yang lain. Nah, ini nanti kaidah ini sama semua nanti. Ya. Sekarang misalnya tadi kata kerjanya berdiri. Sekarang kalau duduk. Tadi kan berdiri, berarti lawan berdiri apa? Duduk misalnya. Yajlisu yajlisani yajlisuna tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna. Ajlisu najlisu. Apalagi misalnya jaa. Fi'il mudhari'nya apa? Jaa. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Yaji'u. Yaji'u yaji'ani yaji'una taji'u taji'ani yaji'na. Taji'u taji'ani taji'una taji'ina taji'ani taji'na. Aji'u naji'u. Misalnya hadara. Fi'il mudhari'nya apa? Hadara yahduru. Yahduru yahdurani yahduruna tahduru tahdurani yahdurna. Tahduru tahdurani tahduruna tahdurina tahdurani tahdurna. Ahduru nahduru. Apanya pakai ya? Nah, kalau untuk perempuan dia ada dua. Kalau seandainya khitabnya ghaib dia kalau satu orang dia, nah dia pakai ta. Pakai ta. Kalau dia yang ghaib, orangnya tidak ada, dia si dia. Nah, berarti tahduru misalnya. Dia si perempuan hadir, berarti tahdu sedang hadir, tahduru. Mirip, makanya mirip tadi kata sama seperti anta tahduru. Nah, kalau seandainya untuk khitabah, untuk apa namanya itu bahasa itu, kalau tadi ghaib orangnya tidak ada, sekarang orangnya ada di depan kita. Nah, itu mutakallim, untuk ajak bicara. Jadi kalau misalnya kalau perempuan tahdurina, seperti tadi misalnya taqumina, taji'ina, apalagi taf'alina, itu anti. Pakai ta. Jadi dua-duanya pakai ta. Bukan pakai ya. Kalau ya, kalau untuk orang yang tidak ada, pakai yaqumu, yahduru. Ada lagi, silakan. Itu pelajaran sharaf ya, pelajaran sharaf, bukan pelajaran nahwu. Bukan pelajaran nahwu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan Kitabul I'rab. Ya, kita lanjutkan kitab yang kedua, yaitu Kitabul I'rab. Kemarin kita sampai mana kemarin tuh pembahasannya? Sampai mana kemarin?
I'rabul asma' thalathatun. Nah, ini sama saja ringkasan dari jurumiyah, tabel jurumiyah. Jadi kalau yang belajar jurumiyah, yang merasa ketinggalan belajar jurumiyah, ini sama saja. Antum juga sekarang belajar jurumiyah juga. Biar kita lebih menguatkan lagi pelajaran nahwunya itu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan macam-macam kalimat, macam-macam kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata ya. Nah, itu. Sudah dijelaskan kalimat itu ada 3 jenis, isim, fi'il, huruf. Setelah itu juga kita pembahasan namanya i'rab itu, taghyir, perubahan di akhir kata itu. Kadang dia nampak dia perubahannya, kadang dia tidak nampak. Contohnya nampak tadi hadara ustadzun, atau di sini kitabnya ja'al khadimumu. Telah datang siapa? Khadim. Apa khadim artinya? Apa arti khadim? Pembantu, ya, khadim, ya. Atau muqaddar, tak nampak dia, ya. Dikira-kirakan saja. Contohnya zahabal fata, ya. Ja'a Musa, hadara Isa. Zahabal fata, mana tanda fa'ilnya? Tak nampak dia, ya, tak nampak dia. Tapi dikira-kirakan bahwasanya ada dhammah di dalam kalimat fata itu. Setelah kita membahas i'rab, perubahan, yang namanya perubahan itu kadang zahir, kadang jelas, kadang nampak, kadang dia tidak nampak. Kita lanjutkan lagi i'rabul asma. Perubahan yang ada pada isim. Perubahan yang ada pada isim itu hanya 3. Ya, kadang dia berubah menjadi rafa, kadang dia berubah menjadi nasab, kadang dia berubah menjadi khafat atau jar. Contohnya kalau rafa, hadaratil midhu. Nah, ini termasuklah pembahasan kita sekarang. Hadaratil midhu. Ini contoh fa'il. Contoh apa? Fa'il. Kenapa fa'il? Lihat itu. Dia isim bukan? Tilmid isim bukan? Isim. Rafa dah dia. Rafa. Dari mana Habib tahu rafa? Itu. Zu itu ujungnya itu. Dhamma. Terus mana lagi? Apa namanya ciri-ciri dia itu fa'il? Lihat aja. Sebelumnya ada fi'il hadarat tilmid. Makanya tilmid menjadi fa'il. Nah, itu. An-nasab. Nah, kalau nasab bukan pembahasan tadi. Ra'aitu tilmidha. Nah, asalnya tilmidhu, hadarat tilmidhu, berubah harakatnya menjadi ra'aitu tilmidha. Nah, inilah yang namanya maf'ulun bih. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Al-khafat atau jar. Ad-daftaru litilmidh. Nah, itu kalau kita perhatikan dari 3 isim tadi, berubah semua itu dzunya itu. Dzalnya itu. Harokat dzalnya itu berubah tuh. Kadang dia dhammah, kadang dia fathah, kadang dia kasrah. Nah, itulah yang namanya hukum rafa, nasab dan jar. Nah, masuk kita pembahasan yang sekarang ini i'rabul af'al. Kalau tadi pembahasan perubahan akhir dari isim, sekarang perubahan akhir pada fi'il. Nah, perubahan harokat pada fi'il. Ada 3 juga. Kadang dia rafa, kadang dia nasab, kadang dia jazm. Tidak ada jar. Kalau yang namanya isim itu tidak ada yang namanya tandanya itu kasroh, itu tidak ada. Nah, itu. Contohnya di sini ar-rafa. Yaktubu aliyun. Yaktubu aliyun. Nah, di sini yang dibahas bukan aliyunnya. Yang dibahasnya apa? Yaktubunya. Yang dibahas sekarang yaktubunya. Walaupun masih berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Aliyun ini jadi apa? Jadi apa aliyun ini? Jadi fa'il. Buktinya apa dia fa'il? Buktinya pertama dia isim. Alinya isim. Rafa kan dia? Rafa'yun, aliyun. Ada enggak fi'il sebelumnya? Ada, Bib. Yaktubu. Tapi pembahasan kita bukan itunya, bukan aliyun, tapi yaktubunya. Nah, lihat tuh yaktubu.
Tidak dibaca yaktuba, tidak dibaca yaktub. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' as-sahihil akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il yang tidak ada sangkut paut dengan yang lain dia nih. Tidak gitu aja. Makanya yaktubu. Nah, ya rofa makanya dia pakai yaktubu, ujungnya bu. Nah, itu. Kenapa? Karena kalau contoh selanjutnya ketika dia nasab, nah, yang dibahas bukan uridunya. Uridu an aktuba. Aku ingin menulis, artinya uridu an aktuba itu aku ingin menulis. Yang dibahas bukan uridunya. Kalau uridunya sama seperti pembahasan sebelumnya, rofa dia. Kenapa dia? Karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un. Makanya dia baca uridu. Tapi yang kita bahas apa? Aktuba. Nah, berubah tuh, asalnya aktubu menjadi aktuba. Kenapa dia berubah, Beb? Karena ada an nawasib. Uridu an aktuba. Nah, itu contoh nasab. Dan terakhir yang ketiga al-jazmu. Contoh yang ketiga jazm. Salihun lam yaktub. Nah, jadi perhatikan tuh, sama-sama kalimatnya kataba, sama-sama kalimatnya menulis. Yaktubu, aktuba, lam yaktub. Tapi masing-masing harokatnya itu berubah semuanya. Satunya yaktubu, yang kedua an aktuba, yang terakhir apa? Lam yaktub, sukun dia. Kenapa? Masing-masing ada penyebabnya. Nah, makanya kita ini tergantung siapa yang di samping kita. Kadang kita jadi rofa, kadang kita jadi nasab, atau kita kadang jadi jazm. Nah itu. Ya. Makanya kalau pengen tahu karakter seseorang, maka lihatlah karakter temannya. Kalau temannya ini orangnya baik, nanti si fulan tadi jadi baik. Nah, itu. Salihun lam yaktub. Saleh tidak menulis. Malas nih. Ya, mungkin temannya tadi tidak. Ya. Nah, itu. Kenapa dia jadi sukun? Kenapa Beb dia jadi sukun? Karena kemasukan lam. Saya ingat kemarin tuh ada 18 tuh. Nah, itu. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan nih? Baru setelah ini kitab i'rab ini kita akan membahas tentang tanda-tanda rofa.